Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan belajar tentang ini adalah materi tentang kalimat untuk kelas bahasa ya, semester 2 di kelas 2. Anak-anak, kita sekarang belajar daring kelas 11 bahasa, yakni tentang bagaimana mengidentifikasi jenis kalimat dalam novel. Jenis kalimat itu banyak. Yang pertama adalah kalimat menurut peran dan subjeknya. Ada dua, yakni kalimat aktif dan kalimat pasif. Kita bahas dulu bagaimana kalimat aktif dan kalimat pasif, yaitu berdasarkan peran subjeknya. Kalimat aktif itu adalah kalimat yang verbanya subjek melakukan pekerjaan, atau kalimat yang mengenai pekerjaan. Nah, kalimat ini biasanya berupa kata berimbuhan men dan i, atau menkan dan ber. Ada juga berbentuk kata yang kata kerja seperti kata datang dan kata pergi. Artinya adalah kata yang mengenai pekerjaan. Ini kalimat aktif, orangnya melakukan pekerjaan. Contoh, Aulia menutup pintu kamar. Ini kalimat aktif. Algi mengambil tas yang berisi buku mata pelajaran. Artinya dia melakukan pekerjaan. Jadi kalimat aktif adalah kalimat yang mengenai pekerjaan, melakukan pekerjaan. Kemudian kalimat pasif adalah kalimat yang verba yang subjeknya dikenai pekerjaan, yang dinyatakan predikat. Nah, apa yang biasanya menandai kalimat aktif pasif itu adalah diawali di, ter, dan ke, an. Sekarang kalimat pasif berbentuk di. Contoh, tersangka penipuan itu diperiksa. Kalau aktif memeriksa, kalau pasif diperiksa. Kehadiran diharapkan peserta rapat. Kalau menghadiri aktif, kalau dihadiri adalah pasif. Artinya biasanya bentuk kalimat pasif yang dikenai pekerjaan itu diawali dengan kalimat yang imbuhan di, imbuhan yang berupa awalan di. Yang kedua adalah kalimat yang berbentuk awalan ter. Ini kalimat pasif. Kalimat ini secara lazim disebut pasif keadaan. Nah, contoh, jenjang karirnya tertutup sampai hari ini. Keadaan tertutup. Artinya bukan menutup, tapi tertutup. Tertutup itu dikenai keadaan. Maka namanya pasif. Mudah-mudahan buku ini terbaca oleh peminat. Kalau terbaca itu pasif, kalau membaca itu aktif. Terbaca itu sudah dibaca. Kalau membaca adalah mengerjakan sesuatu untuk melakukan bacaan itu. Kemudian kalimat pasif bentuk kean. Kita lihat di sini ada dia ketiduran. Ketiduran ini pasif. Pasif yang dimaksud di sini adalah tidak sengaja. Tapi kalau dia tidur berarti disengaja, namanya aktif. Kemudian banyak orang kehilangan harapan karena sakit. Ada kata-kata kehilangan, bukan menghilangkan. Menghilangkan aktif, kehilangan pasif, karena dikenai dengan pekerjaan dengan imbuhan awal ke. Kemudian kalimat pasif persona. Kalimat pasif persona ini adalah kalimat yang memiliki ketentuan sebagai berikut. 1.
predikatnya didahului dengan kata ganti persona, terutama persona pertama, kedua seperti kami, kita, Anda, engkau, bapak-bapak, hadirin. Digunakan juga kata persona ketika seperti dia, mereka, dan beliau. Dia belajar. Nah, jadi kalimat yang pasif yang terakhir itu adalah kalimat pasif persona yang ditentukan dengan pertama predikatnya selalu didahului dengan kata-kata kami, kita, Anda, engkau, atau dengan persona kata ganti dia, mereka, beliau. Artinya ini kalimat pasif yang berhubungan dengan kata ganti. Bisa dengan kata ganti nama, bisa dengan kata ganti isyarah. Artinya pasif ini berbeda dengan pasif yang di atas. Yang kedua, kalimat pasif persona adalah predikatnya berbentuk pokok seperti baca, tulis, perhatian, harapan, dan tempati. Ini kata benda. Ada baca, ada tulis, ada perhatian, ada harapan. Ini adalah kalimat yang sifatnya pasif dalam bentuk persona. Kemudian yang ketiga, persona, kata ganti persona, pokok kerja, termasuk kata ganti keterangan dan kata ganti kata tambah. Dia membaca buku 5. Nah, 5 kata ini adalah pasif persona. Artinya bahwa untuk peran dalam subjek dalam kalimat itu ada dua. Pertama, aktif melakukan pekerjaan, kemudian melakukan pekerjaan atau mengenai pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah pasif, artinya dikenai pekerjaan. Saya membaca aktif, saya membaca buku aktif, buku dibaca oleh saya, berarti pasif. Itu kalau diawali dengan imbuhan di. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.